tujuan dari BIPA itu sendiri sudah pasti ya, sudah pasti untuk mengajarkan bahasa Indonesia ya orang asing. Selain itu juga pastinya memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia kepada orang asing, itu sudah pasti ya. Salah satu misinya pasti untuk menyebarkan bahasa Indonesia dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, anjua-jua, yaho, ahoy, oi sana, sadang baba, kulunu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kali ini merupakan bulan Oktober ya, itu selalu dikenal dengan bulan bahasa dan sastra gitu. Karena pada tanggal 28 Oktober itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di balik peristiwa-peristiwa bersejarah tentang munculnya nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini juga tidak luput dari perhatian bagaimana dalam nasionalisme berbahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam butir ketiga Sumpah Pemuda itu adalah bagaimana menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk itu ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, bagaimana mewujudkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional, dan bagaimana upaya-upaya pemerintah menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, diantaranya adalah melalui program BIPA, itu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, di studio telah hadir dua orang narasumber kita pada hari ini yang berkompeten. Yang pertama adalah Ibu Metolia Jurlianti SS atau Sarjana Sastra. Selamat sore Bu Meti. Selamat sore Pak Suyadi. Ya, saya memanggilnya Bu Meti. Meti ya, namanya Metolia Jurlianti, panggilannya Meti. Ini punya sejarah. Meti ini lari dari Meto jadi Meti. Wah, ini dia. Ada Meto, ada Deto. Iya kan? Gitu ya. Nah, Ibu Meti ini saat ini menjadi pegawai di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang menangani BIPA. Wah, sudah lama beliau menangani BIPA. Sebelumnya kebetulan alhamdulillah saya yang menangani BIPA sebelum Bu Meti, ya kan? Nah, kita akan mendengarkan nanti riwayat dan pengalaman beliau mengelola BIPA di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Nah, selanjutnya di sebelah Bu Meti, di sebelah saya ini ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Thailand, yang bernama Roslan Toplaha. Roslan Toplaha. Nah, kita akan bercerita tentang pengalaman Roslan
ya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin di Indonesia, ya mungkin pengalamannya juga nanti ketika pulang ke Thailand, bagaimana malah ikut mensosialisasikan bahasa Indonesia di negara sendiri di Thailand, gitu ya. Sehat ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Nah, baik pemirsa, kita akan bertanya dulu pada Bu Meti nih ya. Apa sebenarnya ini BIPA, Bu Meti? Bisa ceritakan kepada pemirsa? Ya baik, terima kasih Pak Suyadi. Langsung saja ya. Ya. Jadi BIPA itu seperti yang tadi telah dikatakan Pak Suyadi adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, BIPA sendiri ini mempunyai program yaitu untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada pembelajar asing. Siapa itu pembelajar asing atau orang asing? Adalah mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Nah, lalu meliputi apa saja? Dalam pembelajaran BIPA itu meliputi mulai dari berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan atau menyimak. Jadi seperti itu. Itulah BIPA. Jadi bagaimana memperkenalkan atau membelajarkan bahasa Indonesia ini untuk penutur asing. Penutur asing. Berarti untuk orang-orang asing. Untuk orang asing. Untuk orang-orang asing ya, karena bahasa Indonesia, bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi memang khusus untuk warga negara asing ya. Asing. Nah, itu biasanya BIPA itu kalau begitu BIPA itu diajarkan di dalam negeri atau di luar negeri? Nah, BIPA itu sendiri selain di dalam negeri juga diajarkan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu melalui kalau dulu itu ada Pustanda ya. Apa Pustanda? Kepala Pustanda yang dulu PPSDK. PPSDK. Sekarang sudah Pustanda namanya, ya. Yang Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa di tempatnya di Sentul ya, Badan Bahasa kantornya yang di Sentul. Kalau untuk luar negeri itu ada pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Jadi tentunya melalui proses seleksi ya. Siapa saja bisa, Pak Suyadi juga bisa, kayak gitu. Ikut seleksi, memenuhi syarat, tes. Kalau memang lulus, bisa langsung dikirim ke luar negeri. Itu mungkin negaranya tergantung nantinya ya. Itu macam-macam negaranya, mau di Asia atau di Eropa gitu, atau di daerah timur, maksudnya baik Arab ya. Timur Tengah seperti itu gitu. Itu untuk di luar negeri. Selain itu di luar negeri juga ada lembaga-lembaga yang memang saat ini yang memang mengajarkan bahasa Indonesia seperti itu. Memang ada lembaga-lembaga yang khusus mengajar. Iya, jadi kita memberdayakan itu. Ada juga lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia seperti itu. Ini kita baru cerita luar negeri nih. Dan di beberapa negara, contohnya saja di Jepang dan Australia, itu kalau bahasa Indonesia itu sudah dijadikan prodi. Ada produk studi ya? Iya, seperti itu. Itu untuk di luar negeri. Lalu bagaimana untuk di dalam negeri sendiri gitu. Nah, untuk di dalam negeri sendiri itu untuk BIPA-nya yang di dalam negeri itu untuk orang-orang asingnya ada lembaga-lembaga yang mengajarkan seperti itu, mengajarkan BIPA. Contohnya saya ambil contoh untuk di Sumatera Utara. Ada lembaga-lembaga yang mengajarkan BIPA seperti di universitas ya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Krima Indonesia, itu mereka mempunyai lembaga BIPA dan khusus mengajarkan BIPA terhadap mahasiswa asingnya seperti itu. Tapi ada juga selain lembaga adalah para pengajar yang tidak di bawah naungan lembaga gitu, jadi mandiri gitu, pengajar mandiri. Jadi ada
Jadi ada pengajar-pengajar yang mengajarkan bahasa Indonesia tidak terikat dengan lembaga yang seperti itu. Jadi mereka memang ketemu dengan orang asing, lalu mengajarkan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu tadi proses pembelajaran bahasa Indonesia ya, baik di dalam dan di luar negeri itu pembelajarnya orang Indonesia atau orang asing gitu rata-rata? Yang di luar negeri gitu ya, bagaimana mungkin ada lembaga-lembaga BIPA tadi, bahasa Indonesia untuk asing tadi, pengajarnya itu orang asing atau orang Indonesia? Kalau pengajarnya ada orang Indonesia, tapi ada uniknya juga. Nah, bagaimana itu? Uniknya itu di Australia, di Jepang, malah ada orang Jepang, orang Australia yang mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Saya juga jujur saya baru tahu kemarin ketika kami mengadakan seminar BIPA, berbincang-bincang, ada yang orang asing yang memang orang Australia itu dia mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Wah, kenapa? Setelah saya tanya berbicara kenapa? Karena memang tertarik gitu dengan bahasa Indonesia, senang dengan bahasa Indonesia. Jadi dia yang mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Padahal dia sendiri tetapi bukan orang Indonesia ya, gitu. Jadi kebanyakan di luar negeri itu, kecuali yang kita kirim ya, ada orang-orang asing yang mengajarkan bahasa Indonesia. Yang secara mandiri mereka ya? Iya, di lembaga juga. Iya, gitu. Seperti itu. Ya, jadi banyak yang mereka sudah belajar bahasa Indonesia, misalnya di Indonesia, pulang ke negaranya, lanjut mereka belajar bahasa Indonesia. Ini sedikit seperti teman-teman dari Nihongo Partners yang kemarin ke Medan, Sumatera Utara itu setelah mereka mendapat penguatan dari Balai Bahasa, mereka pulang ke Jepang, mereka lanjut belajar di sana, belajar bahasa Indonesia. Gitu. Oh, ya bisa jadi nanti siswa BIPA itu menjadi pembelajar BIPA ya? Menjadi siswa BIPA yang belajar di sini ketika pulang mereka ke negaranya, ya bisa menjadi pengajar BIPA, pengajar BIPA bisa seperti itu, mungkin seperti Ruslan nanti gitu ya. Bisa menjadi pengajar BIPA dan capailah misi kita gitu, diplomasi kebahasaan gitu. Nah kemudian sebetulnya apa nih tujuan dan misi khusus lah BIPA ini? Ya, jadi tujuan dari BIPA itu sendiri sudah pasti ya, sudah pasti untuk mengajarkan bahasa Indonesia ya orang asing. Selain itu juga pastinya memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia kepada orang asing, itu sudah pasti ya, gitu. Itu tujuannya gitu, tujuan BIPA. Nah kalau misinya sih, salah satu misinya pasti untuk menyebarkan bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti itu gitu. Di samping juga menambah jumlah penutur bahasa Indonesia, jumlah penutur bahasa Indonesia di belahan dunia ini gitu. Seperti itu gitu. Karena memang bahasa Indonesia ini satu bahasa yang mudah dipelajari. Itu berdasarkan survei dan berdasarkan setelah menanyakan survei ke beberapa orang asing, kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Karena ternyata bahasa kita ini termasuk yang mudah dipelajari. Iya. Secara struktur gramatikal ya atau apa? Iya, secara strukturnya mudah gitu. Oke. Dan itu memang juga menjadi salah satu pengalaman saya selama mengajar orang asing. Selalu saya tanya dari orang asing yang pernah saya ajar gitu ya, dari berbagai negara, dari Arab, Thailand, Vietnam, Jepang sendiri ya, dari China. Itu rata-rata begitu, mereka bahasa Indonesia gampang, mudah. Nah seperti itu mereka bilang, gampang, mudah. Iya, seperti itu. Begitu ya. Kemudian ya Bu Betty, ini tadi kan BIPA ini bisa diajarkan di dalam negeri dan di luar negeri, gitu ya. Nah ini rata-rata ini sebetulnya khusus mungkin setahu Bu Betty ya, yang di luar negeri itu. Apakah itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, mungkin orang keluarganya, mungkin orang sibuk ya, mungkin bekerja sibuk, kemudian bagaimana supaya anaknya itu juga tidak melupakan bahasa Indonesia sehingga dia dibelajarkan bahasa Indonesia, atau memang orang asing gitu ya. Dan bagaimana sekarang posisinya?
Sepengetahuan saya sampai saat ini yang belajar itu, termasuk teman saya juga ada, adik kelas saya. Dari dia tamat kuliah, adik kelas saya waktu kuliah itu, sampai saat ini dia di Amerika, itu menjadi pengajar IPA. Tapi memang di situ rata-rata, bukan rata-rata, semuanya memang orang asing gitu, yang belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk orang kita sendiri, belum ada pernah saya tahu ya belajar bahasa Indonesia yang mungkin seperti maksud Pak Syedi, orang tuanya takut ini lupa anaknya bahasa Indonesia mungkin takut lupa gimana bahasa Indonesia bekerja, seperti itu, sehingga dititip anaknya untuk juga belajar bahasa Indonesia gitu. Sejauh ini yang saya tahu tidak ada, memang masih orang asing saja. Orang asing, ya. Kemungkinan kalau yang orang Indonesia sendiri mungkin di rumahnya malah mungkin masih pakai bahasa daerah gitu. Ada pernah saya baca malah di rumahnya dia karena ibunya orang Batak, bapaknya Jawa, di rumah pakai bahasa Jawa sama Batak gitu. Di rumahnya? Di rumahnya gitu. Tidak di Indonesia ya, di luar negeri. Ya, di luar negeri. Paling di lingkungan sekitarnya baru mereka bahasa Inggris. Tapi di rumah rata-rata menggunakan bahasa Inggris, tapi di rumah mereka tetap menggunakan bahasa daerah. Malah ribet ada bahasa daerah, ayamnya ibunya. Kalau kita mungkin satu bahasa Indonesia, tapi mungkin mereka kalau bahasa daerahnya gitu. Seperti itu. Ya, karena ada pengalaman saya juga kan, ada teman ya dari penyiar di radio, BBC London gitu ya. Di London nih, di sana dia penyiar, kan ada program bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi juga yang di Voice of America, VOA, yang di Amerika gitu ya, bukan yang di Indonesia gitu ya. Nah, mereka tuh diminta mengajarkan bahasa Indonesia juga untuk orang-orang Indonesia gitu. Jadi teman-teman wartawan ya, jurnalis kita yang ada di luar negeri itu juga dipergunakan juga sih untuk membelajarkan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia yang ada di sana. Apakah itu bisa juga ya diambil ya? Walaupun bukan untuk penutur asing ya, tapi bahasa Indonesia untuk orang Indonesia di negara asing ya. Itu bisa nggak masuk program MIPA itu? Karena kan apakah masuk pengembangan MIPA gitu ya? Pertahanan ya itu. Pertahanan ya. Penguatan seperti itu bahasanya itu. Gitu ya? Penguatan gitu bahasanya itu. Karena kan kalau bahasa Indonesia sendiri untuk itu memang Indonesia ya. Memang BIPA itu kalau BIPA sendiri memang programnya kan untuk orang asing. Untuk orang asing. Jadi kalau kondisinya seperti itu gitu. Saya rasa itu penguatan kali, pertahanan dan seperti itu gitu. Karena kan bahasa ibunya memang bahasa Indonesia. Iya. Siapa tahu karena di luar negeri ya kan, bahasa ibu tidak dipergunakan ya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian tadi bagaimana tugas pokok dan fungsi Balai Bahasa dalam penyelenggaraan program BIPA? Apa ini memang bagian dari tupoksi Balai Bahasa? Iya, Balai Bahasa itu sebagai UPT ya, sebagai UPT dari Badan Bahasa. Badan Bahasa sendiri kan itu mengeksplor luaskan bahasa Indonesia dengan tujuan hidup internasionalisasi gitu. Lalu bagaimana untuk di daerah? Nah, disitulah tugas UPT-nya seperti itu. Apa tugas UPT-nya saat ini? Kalau dulu saya masih bisa mengajar gitu Pak Syedi. Oh gitu ya. Dulu saya tuh mengajar di sedikit ya. Saya di FKG Unpri, tapi khusus kelas internasionalnya seperti itu. Kalau saat ini tugas PT itu kita tidak mengajar lagi, tetapi koordinasi dan fasilitasi seperti itu. Apa itu? Ya sebagai fasilitator. Seperti itu. Balai UPT Badan Bahasa, Balai dan Kantor itu sebagai fasilitator untuk lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang ada di wilayah kerja masing-masing. Jadi untuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sendiri, pastinya untuk wilayah kerja di Sumatera Utara. Sebagai fasilitator maksudnya bagaimana? Kan seperti itu. Ya, sebagai fasilitator kami melakukan ada 3 model kegiatan. 3 model. 3 model kegiatan itu BIMTEK, seperti itu. Bimbingan teknis. Ya, bimbingan teknis, lalu pertemuan ilmiah, terus diseminasi seperti itu. Nah, BIMTEK ini untuk siapa? Ya. Semua kegiatan. Siapa sasarannya? Sasarannya itu adalah lembaga-lembaga penyelenggara BIPA. Nah, ketika kita berbicara lembaga, artinya kita kan juga berbicara orang-orang di dalamnya, gitu. Seperti misalnya contohkan satu lembaga, satu universitas. Ketika kita berbicara lembaga itu,
siapa ada di dalamnya, ya dari mulai rektor, Oh. dia dekan, lalu dosen pengampu BIPA-nya, prodinya, mahasiswanya itu kita libatkan dalam BIMTEK, seperti itu. Tentunya sesuai dengan jumlah kuota yang ada satu lembaga berapa kuota yang kita ambil, seperti itu tiap tahunnya. Jadi kegiatan itu berjenjang, harus berjenjang gitu. Nah, jadi intinya Balai Bahasa itu memfasilitasi bagaimana untuk lembaga, para pengajarnya, seperti gitu, untuk mendapatkan BIMTEK dari kami. Seperti setiap tahunnya kami mengadakan BIMTEK dan pertemuan ilmiah seperti seminar, FID seperti itu. Nah, jadi jika ada orang-orang asing yang datang ke kami tidak mengajar lagi, Pak Suyadi. Oke. Nah, bentuknya kami sebagai fasilitator, kami fasilitasi. Kalau mau di Balai Bahasa, oke, kami menyiapkan tempat. Lalu disediakan tempat? Iya. Cuma-cuma? Iya. Lalu pengajarnya siapa? Pengajarnya adalah mitra, lembaga-lembaga yang kami fasilitasi. Bisa kami hubungi lembaga A. Ada yang mau mengajar, silakan, ini ada orang asing di sini, gitu. Atau mahasiswa magangnya yang mau magang mengajar gitu ya, karena sekarang sudah ada mata kuliah BIPA ya, mungkin dari zaman dulu seperti Pak Suyadi bilang di beberapa universitas sudah ada mata kuliah BIPA, jadi yang mau magang mengajar silakan, jadi kami memfasilitasi. Nah, paling tugas saya mendampingi, karena saya sudah harus pensiun Pak Suyadi, tidak boleh lagi mengajar, karena bukan itu tupoksinya. Wah, jadi sekarang jadi fasilitator ya? Ya, seperti itu gitu. Iya. Nah, seperti kemarin teman-teman dari Nihongo Partners Japan Foundation itu mereka datang, kami beri penguatan, itu adalah adik-adik mahasiswa UNSU dan UNPRI serta anak-anak duta bahasa yang memang mereka tertarik dengan BIPA, mereka mengajar di Balai Bahasa untuk teman-teman dari Jepang, seperti itu. Begitu. Nah, supaya lebih terarah mungkin ya dalam mengajarkan BIPA ini, kemungkinan apakah ada lembaga-lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikat untuk pengajar BIPA supaya ini kan harus dinilai dulu dong kompetensinya. Iya. Nah, mungkin ada nggak seperti itu? Iya. Itu dia Pak Suyadi. Nah, untuk standarisasi namanya ya. Standarisasi itu gitu sampai saat ini tuh belum ketuk palu dari BNSP ya yang mengeluarkan. Iya. Dari standar profesi ya. Profesi ya. Jadi dari tahun lalu sudah saya evaluasi juga ternyata masih pembentukan belum ada. Untuk pengurusan kompetensi pengajar ya. Apa. Jadi untuk saat ini mungkin kalau ditanya bagaimana untuk mengajar kita, yang pasti pertama dulu kita tertarik dengan BIPA mengajar karena jadi itu hal yang menyenangkan itu dulu. Setelah itu mampu kompetensi bahasa Indonesia yang udah pasti. Kita harus pengajar BIPA-nya itu ya. Kompetensi bahasa Indonesia-nya gitu. Jangan sampai nanti harus dites UKBI gitu. Jangan sampai nanti tersesat ya. Seperti itu gitu. Enggak semenjana pula dia. Ya gitu, tiba-tiba ngajarin orang gitu kan, gitu orang asing itu dulu. Lalu punya ketertarikan pastinya. Terus tadi yang utama itu adalah kompetensi bahasa Indonesia mau mengajar gitu. Nah, itu dulu sih yang terpenting. Dan satu lagi mungkin mengenal budaya calon siswanya gitu. Karena kan budaya kita dengan mereka berbeda-beda gitu kan. Antara Thailand, Jepang ya kita harus tahu gitu. Karena jangan sampai ketika kita mengajar istilahnya apa ya, mereka karena tidak sesuai dengan mereka kok jadi apa ya, bahasa apa sih nggak mood gitu apa gimana. Contoh seperti orang Jepang itu kan sangat introvert ya gitu. Orang Jepang, jadi kita harus tahu juga Jepang ini introvert ya, Jepang ini begini nih orangnya, ini seperti ini, jadi kita harus tahu jangan terlalu banyak ini, jadi kita harus paham gitu. Malah kita harus kenal budaya dia ya. Kita harus tahu juga karakter maksudnya supaya nanti ketika proses pembelajaran nyaman, caranya nyambung seperti itu, tidak kaku, kita ya seperti itu. Cuma kalau untuk standarnya sendiri sampai saat ini belum ada gitu, belum ada, masih digodok seperti itu, belum ketuk palu Pak Suyadi. Belum ketuk palu ya, masih direbus ya. Iya. Memang ya siogianya ya menjadi pembelajar itu pembicara. BIPA itu memiliki standar khusus ya kompetensi. Karena biar bagaimanapun mereka ini kan menjaga muruah ya.
meruang bangsa Indonesia. KBI-nya harus dites juga ya. Nah, itu dia tes KBI nama budaya gitu. Baik, ini kita berbicara dengan Ruslan Tor Laha. Nah, ini Ruslan aslinya penduduk Thailand di mananya? Aslinya penduduk di Thailand Selatan, bagian selatan antara Malaysia. Memang perbatasan Malaysia. Malaysia. Memang berminat mempelajari bahasa Indonesia atau gimana? Iya, salah satu saya tuh minat dan tertarik dengan bahasa Indonesia. Nah, di Thailand itu ada beragam bahasa daerah. Iya betul ada. Nah, itu ada berapa bahasa daerah di Thailand? Kalau di tempat daerah saya sendiri ini ada bahasa Melayu, itu bahasa lahir, bahasa utama. Saya gunakan setiap hari sama keluarga apa itu. Terus yang kedua ini bahasa Thai, bahasa Thai asli. Itu untuk menggunakan ketika ke sekolah, ke pasar, kemana-mana itu menggunakan bahasa Thai. Bahasa Thai, ya. Jadi bahasa negara di Thailand itu bahasa Thai. Bahasa Thai. Kalau bahasa Melayu, Bahasa daerah sendiri. bahasa daerah Iya. sendiri ya. Iya. Berarti suku Ruslan, suku bangsa Melayu Melayu. yang tinggal di Thailand. Thailand. Karena ada juga mungkin ada suku lain ya, Iya, selain Melayu. juga ada. Suku apa itu? Suku namanya suku Thai. Suku Thai. Ya. Cuma dua suku itu ya, dua. Ada lagi yang kalau Thai? Thailand Barat sama itu apa itu? beda lagi, ada suku apa ini Isan. Isan. Itu nama-nama Thailand. Nama-nama Isan. daerah. Ya. Nama-nama daerah di Daerah sana. sana. Karena mereka menggunakan bahasa itu. Bahasa, ya. Antara Isang tadi ya. Iya Isan. Nah, terus mana lagi? Ada ya Isan dan Barat lagi nu ada namanya Doi. Doi. Suku Doi itu suku Doi. gunungan. Oh, Tinggalnya gunungan. di gunung. Di gunung. Ya. Wah. Kalau kalian tinggalnya di daerah pantai atau gimana? Kalau saya ini di Patani ini Oh, dekat Patani. sama pantai ya. Iya. Jadi betul-betul menggunakan bahasa ibunya malah bahasa Melayu ya. Iya, bahasa Melayu. Bukan bahasa Thai, bahasa negara ya. Iya, bahasa negara. Bahasa persatuan yang ada di Thailand. Iya. Gitu ya. Nah, kalau di sekolah menggunakan bahasa Thai tentunya ya, Iya. untuk pergaulan sosialnya ya. Nah, kemudian kan apa namanya ke Indonesia. Iya. Sejak kapan mengenal bahasa Indonesia dan paham gitu? Baik. Sebelum untuk pengalaman saya, Iya. sebelum ke Indonesia ini, saya tuh pernah mendengar dari YouTube lagu-lagu Indonesia. Oh, Contohnya lagu kayak lagu Wali. oh, Saya tahu nama bandnya Wali, tapi artinya tidak tahu apa yang dia nyanyikan. Nah, setelah itulah saya pertama kali ke Indonesia. Kata-kata yang saya dapat dari kawan adalah dia bilang, kapan datang? Kapan datang? Kapan datang? Cuma itu sampai sekarang saya masih ingat. Iya, kapan Jawa datang? itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, gitu. Disitulah saya mengenalkan bahasa Indonesia. Semakin lama berkawan, barulah ngerti, oh ternyata bahasa Indonesia-nya luar biasa, nggak susah. Gak susah ya? Iya, Oh, menurut saya gitu. ya seperti Bu Betty bilang tadi, tidak susah gitu ya. Nah, selanjutnya ke Indonesia, begitu. Iya, selanjutnya ke Indonesia. Saya pertama itu ke sekolah dulu. Sekolah di mana? Pesantren. Ya, pesantren di Kediri, Jawa Timur, Darussalam Guntur. Guntur Gitu. 3. Guntur 3 ya. Iya, cabang. Wah, jadi bersekolah di Gontor Iya. selama sekolahnya berapa tahun? intensif 4 tahun. Setelah itu setahun lagi itu ngabdi. Jadi 5 tahun. Wah, luar biasa nih. Pemirsa, berarti sudah 5 tahun berada di Indonesia. Iya, betul. Ya, dan menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Gitu ya. menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, berarti sudah lancar jaya bahasa Indonesianya ya.
mengapa memilih sekolah Indonesia ketika itu mengajarkan studi ya, ke Indonesia? Karena setelah saya SMP di Thailand itu, SMP. saya tuh suka dan untuk hijrah pergi ke luar negeri untuk sekolah itu. Pas itu saya dapat di Indonesia. Itu beasiswa atau biaya sendiri? Itu biaya sendiri. Oh, biaya sendiri Ya, dari kawan Ustadz, habis itu berangkat ke Indonesia gitu. Itu Ustadz dari Dari Thailand. Thailand, ya. Oh, yang sudah pernah ke Indonesia. Iya, gitu ya? saya pernah di Indonesia. Oke. Dia juga pernah sekolah di Indonesia. Nah, sekarang di Di Thailand. Thailand. Oke. Membelajarkan apalah ya, menjadi guru ya. Jadi guru. Jadi guru. Wah, ini ntar jadi guru nih seperti Bu Meti bilang nih. Selain syiar ya, mengajar agama juga menjadi guru bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, selanjutnya ya dari Gontor sampai tamat. Alhamdulillah tamat. Wah, ini santri. Wah, ini sudah ustadz ini, ulama muda kita ini di Asia Tenggara. Sudah dakwah kemana saja ini? Di kampung aja dulu. Oh, di kampung di Thailand itu ya. Tapi sudah menjadi pengampu ya, bisa menjadi pengajar Mengajar ya kayak ikro ngajar anak TK gitu. mengajar mengaji Ngaji, ya, mengajar di sana ya. Wah, ini luar biasa ini mengajar ikro ya. Kalau zaman saya dulu mengajar alif bata gitu lah ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, setelah dari Gontor kembali ke Thailand, kemudian mengajar, kemudian balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia untuk melanjutkan studi. Ya. Dan kali ini setelah dari Pulau Jawa di Kediri, kali ini di Sumatera. Sumatera. Dipilih mengapa Sumatera? Karena salah satunya itu setelah saya lama di Indonesia, jadi saya pun langsung ke Sumatera karena dekat. Ya, dekat, Salah ya. satu dekat dari Dekat. Thailand. Dari Thailand ya. Itu. Apalagi di Sumatera Apalagi Utara ya. Sumatera Utara, dan bahasa pun hampir sama dengan Hampir bahasa sama. daerah saya, Iya. Melayu. Bahasa Melayu ya yang Iya. digunakan ya. Karena antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu ya itu juga. Iya, itu juga. Tiga dialek ya Iya, kan. iya. Ya. Bahasa Melayu menjadi bahasa entitas bahasa suku ya, bahasa suku bangsa yang ada di Indonesia gitu. Walaupun bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Oh, iya. Tahu itu sejarahnya? Ada sejarah. Wah, itu dia. Jadi memang khusus itu ya. Dan kemudian yang dipilih itu adalah Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini Iya. mungkin ada riwayatnya nih, Iya. memilih ini. Sebelum saya dapat Universitas Sumatera ini, di sana tuh ada dari alumni Thailand, kerjasama dengan banyak macam-macam universitas di Indonesia. Iya. Di situ ada pendaftaran untuk beasiswa. Saya ngetes. Pertama itu tesnya di Lombok. di daerah saya. Iya. Oh, dari Patani ya. Patani. Tesnya tuh Universitas UII Jogja. Oh, di UI Jogja malah. Ya, tesnya pertama ya. itu. Tapi tidak dapat di situ. Oh, Barulah alih ke UNSU. UNSU. Ya, di sinilah saya dapat, alhamdulillah dapat beasiswa. beasiswa di UNSU. Oke. Beasiswa dari UNSU ya. Oh, oke. Nah, dari pilihan pertama Universitas Islam Internasional Iya. di Jogja tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya kan? Berhasilnya mendapat ya. Karena memang beberapa perguruan tinggi di Indonesia khusus Sumatera Utara itu sekarang dalam meningkatkan kompetensi dan akreditasi, Iya. ya, mereka itu malah menyelenggarakan program praktik lapangan PPA-nya ke luar negeri, Iya. termasuk ke Thailand. Thailand juga. UNSU juga ya? Iya. UNSU juga. Iya kan? Baru KKN di luar negeri. Iya kan? Mereka PP dan KKN ke luar negeri, antara dipilih Thailand. Thailand. Selama beberapa minggu mereka di sana. Berarti kalau nanti akan balik ke negara, ya kan? Menjadi mahasiswa KKN di sana, gitu. Membawa teman juga sih, Iya. ya kan? Membawa teman-temannya. Tidak hanya di UNSU, mungkin dari perguruan tinggi lain juga ya KKN-nya di negara-negara, gitu ya. Itu kerjasama luar biasa juga dalam muhibah ya, muhibah kebudayaan
muhibah di bidang pendidikan antar negara di Asia, terutama di Asia Tenggara, gitu ya. Nah, uniknya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu, Roslan malah mengambil program studi bahasa Inggris. Ini kok bisa? Luar biasa ini. Saya pikir kan mengambil program studi bahasa Indonesia, gitu kan? Ini karena mungkin sudah lancar jaya bahasa Indonesianya di Kediri selama 5 tahun di Indonesia lebih awal, sehingga bahasa Indonesia sudah lancar. Sekarang malah ingin menguasai bahasa Inggris di Indonesia, gitu ya? Kenapa begitu? Jadi sebenarnya itu saya ambil jurusan bahasa Inggris ini karena pertama itu saya mau ambil jurusan bahasa Arab. Ya, entah. Ternyata di UNS ini tidak ada bahasa Arab, cuma ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, itulah saya putusan ambillah bahasa Inggris. Setelah itu ternyata setelah saya masuk di UNS ini adalah saya baru kenal lembaga BIPA di Universitas UNS ini, Muhammadiyah ini. Oke, gitu ya. Kebetulan di universitas ini ada lembaga BIPA. Ada lembaga BIPA. Wah, gitu ya. Sehingga jadi nyambung ya. Jadi nyambung. Jadi saya pun ikut program juga lembaga BIPA. BIPA ya. Kuatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah, itu sudah berapa lama gabung ke lembaga BIPA-nya? Dari pertama masuk. Setahun lebih. Wah, engkau nanti ini udah tingkat mahir ini nanti. Udah tingkat mahir, tingkat dasarnya sudah selesai, ya kan? Tingkat lanjut. Nah, nanti tingkat lanjutnya ini, nah, kalau sertifikat BIPA nanti, kalau tidak dari Balai Bahasa, ini dari lembaga BIPA atau dari Badan Bahasa, ya kan? Untuk sertifikat bahasa Indonesia khusus, gitu kan? Nah, kemudian cerita lagi bagaimana lah Ruslan pengalaman dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia pada awal-awalnya. Pada awal-awalnya itu saya tuh pendiam. Pendiam. Jadi tidak cuma mendengar saja apa yang kawan bicara, guru, apa ustadz yang ngomong itu saya mendengar aja dulu. Itu saya ingat saya tuh hampir 1 bulan. Saya tidak berkomunikasi sama kawan-kawan Indonesia. Saya hanya mendengar. Ya, setelah itulah saya mencoba. Sampai sekarang ya udah berani ngomong sama kawan-kawan sama video gitu. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa kuncinya diam dulu. Diam dulu selama sebulan. Mendengar dulu. Ini trik. Trik belajar bahasa asing. Tapi mau Pak jadi mungkin bagus ya, karena mereka ini kelasnya dicampurkan dengan orang Indonesia ya. Iya, dicampur. Ya, itu bagusnya. Jadi mereka mau tidak mau, mereka harus berkomunikasi, apa tugas, mereka saja. Walaupun awalnya kiatnya diam dulu sebulan gitu. Adaptasinya lama juga ya. Sebulan ini ya. Jadi kalau mau paham bahasa asing, diam dulu. Jadi nggak bisa hitungan hari. Sebulan diam dulu. Mendengarkan dulu. Tapi tetap bawa catatan, bawa kamus. Iya kan? Kamus bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kamus Medan. Ngobrol lagi deh. Itu dia. Nah, di Jawa itu kan homogen. Ya, menggunakan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawanya gimana? Ya, bahasa Jawa bisa juga sedikit ya. Bisa ya, sedikit ya. Ya. Karena di sana kan betul-betul ya teman-teman dia sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya, karena pesantrennya gitu ya. Juga bahasa daerahnya. Ya kan, bahasa Jawa gitu ya. Wah, berarti sekali berlayar 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali duduk situ, ya kan, ada beberapa bahasa yang sudah dipahami. Dan kemungkinan nanti kalau di Sumatera Utara, nah ini agak susah karena kita heterogen, bahasa daerahnya bermacam-macam. Tapi itu bisa membuat mudah pasti ya. Karena ada beberapa orang asing yang saya tanya, mereka juga ke provinsi lain di Indonesia. Kenapa lebih mudah di Sumatera Utara? Karena kita
berbeda suku, kita bahasanya bahasa Indonesia. Ya, belajar bahasa Jadi Indonesia mereka lebih mudah. Lebih gampang mereka belajar Ya. bahasa Indonesia. Kenapa? Karena walaupun satu suku, karena ketemu temannya kita kan bahasa Indonesia, jadi mereka lebih gampang Ya. dibanding yang homogen gitu. Iya. Mereka pasti pakai bahasa daerahnya gitu. Ya. Kalau kita di Medan kan tidak, kita pakai bahasa Indonesia kan, walaupun kita sama Jawa kita pakai Iya. bahasa Indonesia, jadi Gitu. mereka ini lebih gampang. Lebih kita di sini lebih Sumatera Utara lebih jamak ya, lebih karena pluralitas ya dalam kebudayaan dan dalam berbahasa, sehingga Ruslan tahun 1954 waktu Kongres Bahasa Indonesia kedua diadakan di Medan, gitu ya. Medan ini sebagai dikategorikan sebagai penutur bahasa Indonesia terbaik itu adalah orang-orang Medan. Nah, karena beragam suku, Iya. masing-masing menggunakan bahasa daerah, gitu ya. Jadi nanti Ruslan selama di Medan berapa tahun nih di Medan? 200 tahun ya? Harus tahun di Ruslan ini. juga. Ya, sampai berapa tahun nanti di sana? 4 Baik. tahun ya? Kalau cepat amat. Iya. Cepat amat ya, semoga jabatan dari 4 tahun, 9 tahun, 10 tahun nanti menjadi lama jadi warga negara Indonesia ya. Kelamaan di Indonesia ya. Nah, jadi itu ya pengalaman berkomunikasi ya, ada kendala-kendala teknis ya. Tetapi sesungguhnya bahasa Indonesia itu yang mudah tadi ya. Apalagi Ruslan memang bahasa ibunya adalah bahasa Melayu, jadi tidak begitu susah ya, tidak terlalu susah, tinggal penggunaan struktur tata bahasanya saja gitu ya. Mungkin kalau bahasa Melayu yang digunakan di sana bahasa daerah kan, sama seperti di Indonesia juga bahasa Melayu menjadi bahasa daerah, meskipun di negara tetangga kita Malaysia bahasa Melayu Malaysia itu menjadi bahasa negara. Ini bahasa negara oleh saudara-saudara kita di Malaysia. Nah, pemirsa, untuk mengenali budaya masing-masing antar negara ini tidak terlepas juga dari keberadaan teks-teks sastra, gitu ya. Teks-teks sastra. Nanti kita akan minta saudara dulu mungkin membacakan karya sastra, ya kan? Apakah karya sastra dari Thailand atau dari Indonesia, bisa dibacakan? Bisa dibacakan, silakan. Wisi. Oh iya. Sudah dapat? Sudah. Nah, kalau bisa kita simak dulu. Ruslan membacakan wisi. Saya baca ya. Ya, silakan. Pakai logatnya bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Secara Cina. Mana enak? Apakah bahasa Indonesia? Indonesia dia. Ya, silakan. Atau dua bahasa, bahasa dan bahasa yang lainnya. Silakan. Aku adalah anak petani, bertumbuh di ladang penuh duri, makan dan besar dari hasil bumi, tanah dan rumput selalu menempel di kaki. Aku adalah anak petani yang akrab dengan panasnya matahari, bersahabat dengan hujan, angin dan merasa sepi, namun selalu tersenyum, tiada risau di hati. Aku adalah anak petani, putra dari penjuang sejati, bukan sekedar mencari suap nasi, tapi bakti kepada ibu pertiwi. Aku adalah anak petani, tapi ku sangat bangga mengakui, walau jauh dari kata mewah dan trendy, tapi ku bisa tersenyum menghibur diri, karena anak petani tak kalah dari anak pegawai negeri. Terima kasih. Woi. Itu saya mau diskusi itu. Ini dia menurut saya dari Dalmanik Domani. ya, Itu penulis dari Thailand. dari Thailand, dari mahasiswa
Gila aku. Oke. Nah, kalau itu dia tulis pakai bahasa apa? Bahasa sebenarnya ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, memang dia dalam bahasa Indonesia. Apakah dia ini apa namanya pernah ikut belajar di Indonesia gitu? Iya, pernah belajar. Sama belajar Indonesia ya, berarti orang di Palu. Iya. Sebenarnya. Iya kan? Betul tadi ya. Ada kosakata atau TV ya. TV itu kan unik ya bahasa. Pegawai negeri. Pegawai ya, pegawai negeri ya. Berjuang sejati ya, berjuang sejati sudah Bahasa. kotak gitu ya. Nah kalau mungkin Rosa mungkin ada mengenal lah sedikit tentang sastra gitu ya. Cenderungnya kalau di Thailand itu menonjolnya puisi, prosa, kalau di sini namanya prosa kalau di Thailand apa itu istilahnya? Puisi gitu. Yang prosa yang saya cerita novel. Di sana terkenal novel. Ya novel ya. juga. Istilahnya novel. Iya. Novel ya gitu ya. Oke jadi itu memang novelnya berbahasa Melayu atau bahasa Thai? Itu ada bahasa Melayu pernah ada, bahasa Thai pernah ada. Oh begitu. Karena berdasarkan latar belakang penulis ya. Kalau di Patani itu bahasa Thailand atau bahasa Melayu? Kalau petani Karya sastranya. jadi tergantung. Kalau universitas itu biasanya bahasa Thai jadi dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kita dapatkan di Thai silakan. Inggris kan berbahasa. Sastrawan yang lo sering kenal yang dari Thailand siapa? Itu. Penulis. Kalau dari Thailand itu penulis semacam mana penulis semacam Ya. Yang buku atau ya penulis buku, penulis novel, penulis puisi. kalau penulis novel puisi itu biasanya itu orang Thai bukan yang saya tidak kenal namanya ya. Oke. maaf sini Iya. Dan nanti kapan-kapan pas ada perhelatan siswa di Indonesia di Sumatera Utara misalnya, jadi bisa datang, ya kan? Sesuai tahu gitu kan? Insya Allah kalau di kalau di lembaga itu bisa kembali bahasa aktivitas lain dulu. Nanti diusul ya, ada Universitas Sumatera Utara, dia ada kegiatan sastra di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kegiatan good gitu ya. Karena kita mau bertukar pengalaman tentang karya sastra dari negara serumpun gitu kan, dari Indonesia seperti ini, kemudian dari negara serumpun ya, bisa ada pertemuan silang antar budaya. Wah, jadi lebih dikenal lagi ya kan? buat saya nih. Iya, ada sastra. Nanti saya udah lah kegiatan sastra, ya ngomong sastra di Pusung gitu. Nah, selanjutnya Bu Medi kan sekarang menjadi fasilitator, ya. Tapi sebelumnya kan jadi pengajar atau pembelajar, gitu ya. MIPA, gitu. Pengalaman Bu Medi lah dalam mengajarkan MIPA ini apa ya? Tingkat kesulitan-kesulitannya, gitu. Mungkin ini menjadi pembelajaran juga bagi mahasiswa MIPA dari masalah-masalah yang ada, kemudian bagaimana mengatasinya, gitu. Iya. Saya selalu cerita itu ke adik-adik terutama yang magang ya. Karena kan saat ini di beberapa kampus sudah ada mata kuliah MIPA. Iya. Mereka gitu. Jadi saya juga ketika ada kunjungan kami kunjungan ke kampus-kampus sebagai lembaga fasilitasi balai bahasa, saya selalu mengadakan kunjungan, monitoring, dan mereka rata-rata ingin menambah SKS-nya gitu untuk mata kuliah itu gitu. Nah,
Iya, yang Oh, menjadi 2 SKS. menjadi 4 SKS, Wow. ada yang dijadikan MKDU seperti itu kan. Nah seperti itu gitu, karena memang peluangnya sangat besar. Kenapa? Jadi adik-adik kita itu di escape terutama tidak berpikiran ketika lulus harus jadi guru gitu. Iya. Guru juga ada FIPA gitu. Yang prospeknya juga kan bagus gitu kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ya kan seperti itu, kan seperti itu. Motivasi ya. Nah, jadi saya selalu berbagi pengalaman juga. Iya. Adik-adik magang yang datang ke soal gitu. Pengalaman duka sih enggak. Gitu. Oh, ada. Duka sih enggak gitu. Ada kesulitannya, tapi saya tidak menjadikan itu duka. Kenapa? Itu hiburan gitu. Itu hiburan gitu. Karena ketika saya juga belajar bahasa asing kan sama saya seperti itu gitu. Jadi pengalaman saya itu ketika ada pembelajar asing yang tidak bisa bahasa, kita tahu ya bahasa Inggris kan sekarang ini menjadi bahasa dari sejak dulu ya, bahasa internasionalnya ya kita. Jadi sudah rata orang bisa bahasa Inggris macam. Dan saya mengharap ketika mereka tidak paham, mereka tahu bahasa Inggris, ternyata yang saya hadapi itu orang asingnya dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak juga bisa bahasa Inggris. Oh, Dia hanya bahasa bisa aslinya saja bahasa ya. aslinya. Nah saya bagaimana? Kan? Kadang-kadang ketika kita mengajar ada 1-2 yang tidak bisa kita lewat ekspresi atau tidak bisa dengan kita menunjukkan alat peraga, kan ada yang seperti itu, bingung gitu. Saya akan mencari apa ya sinonimnya ya gitu. Gitu. Jika dia paham bahasa Inggris, mungkin kita cari sinonimnya dalam bahasa Inggris. Nah, gitu kan. In English like that, seperti itu gitu. Tapi itu tidak bisa juga gitu. Nah itu makan waktu gitu. Tapi akhirnya cari bagaimana sampai ketemu, bagaimana caranya. Itulah seorang pengajar itu gitu. Pengajar BIPA khususnya, karena memang mengajar bahasa Indonesia untuk yang memang penutur asli, tidak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia kan sangat berbeda ya dengan orang asing yang bukan penutur aslinya itu. Jadi berupaya mencari bagaimana mencari padanannya sampai dia mengerti itu, mulai dari menggambar gitu ya, itu memberi warna seperti itu. Tapi itu memang itulah keunikan yang menjadi guru BIPA itu gitu. Ketika mengajar seperti itu gitu, itulah salah satu keunikan menjadi guru BIPA. Apalagi ketika pengucapan mungkin di negaranya tidak seperti kita yang mempunyai abjad gitu. Bunyi ada beberapa negara yang L dengan M-nya tidak bisa, L dengan R-nya tidak bisa ketemu, M dengan G tidak bisa ketemu. Nah, ketika N dengan G kita bunyi mereka tidak bisa gitu. Jadi itu gitu. Dan yang paling asik lagi ketika sudah di akhir-akhir, misalnya di akhir pembelajaran gitu, kita bertukar pengalaman. Saya juga ingin tahu tentunya bahasa mereka. Nah di situ kalau di bahasa sana apa nih, kan jadi saya juga tahu gitu. Kalau mengucapkan ini apa, dan jujur mereka sangat senang sekali seperti itu. Kita ingin tahu juga bahasa mereka gitu. Jadi selama berapa tahun ya saya ngajar, 6 tahun ya saya ngajar orang asing gitu, dan sangat menyenangkan, bukan sih. Lucu gitu, senang, unik, nah seperti itu. Itulah cerita pengalaman ya menjadi pengajar BIPA. Memang selama ini mungkin image orang itu mengajar BIPA itu menggunakan komunikasi dan berbahasa Inggris gitu. Gitu. Sebenarnya tidak, jika diperlukan saja gitu. Karena apa, kita mengajarkan bahasa Indonesia, ayo kita tetap memakai bahasa Indonesia. Kita tetap memakai bahasa Indonesia. Karena siswa BIPA itu ternyata tidak menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Nah, jadi kita yang mencari bagaimana gitu. Jadi kita belajar bahasanya. Iya, seperti itu. Belajar bahasa Thai, ya kan, untuk mengucapkan pulpen bahasa Thai-nya apa? Resa gitu ya. Tidak pen bahasa Inggris gitu ya. Medianya, karena medianya banyak positif. Menggunakan benda-benda lah ya, iya, menjadi benda, medianya gitu kan, alat peraganya, atau kalau tidak ada alat peraga segala macam, seperti yang saya katakan tadi, ada kendala ingin mencari sinonim, ternyata juga
mereka yang tidak bisa bahasa Inggris kita cari dengan menggambar, dengan hafal seperti itu. Itulah asiknya nih. Model-model gambar ya. Model gambar dia seperti itu. Ya, pemirsa memang pengalaman Bu Meti ini pernah ya saya alami juga gitu ya. Seolah ada BIPA itu harus bahasa Inggris. Bu Meti waktu pertama saya dikirim kantor gitu tahun 2005 ya kan, dikirim untuk menyusun buku ajar pendamping BIPA. Saya bilang, saya dari bahasa Indonesia. Ketika teman di Jakarta itu, kenapa saya BIPA? Nah, ya, karena kamu dari bahasa Indonesia, maka kita mau menyusun buku adat pendamping menggunakan bahasa Indonesia. Gitu, bahasa Indonesia untuk asing. Ya. Wah, alhasil saya ikut berangkat. Gitu. Dan memang rata-rata ya, kebanyakan teman-teman dari bahasa Indonesia juga, selain dari bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Rupanya memang mengajar BIPA itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahan ajarnya juga bahasa Indonesia, gitu ya, bahasa Indonesia strukturnya. Yang mau ikut akutan itu Pak. Iya, sebagian orang-orang yang tidak paham bahasa Inggris. Jadi ketakutannya mengajar BIPA, nanti bisa bahasa Inggris, bisa paham tidak. Justru orang bahasa Indonesia, saya rasa orang yang bisa bahasa Indonesia itu nanti paham, apa secara jadi jangan bahasanya struktur, jadi jangan takut gitu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Kalau seperti itu memang sejak sekolah ya di pendidikan dasar ya, apakah ketika mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak-anak sendiri, siswa SD di pendidikan dasar ya, itu bisa menggunakan benda-benda dan struktur analitik gitu ya, menggunakan sistem benda. Kasus itu ya mengajarkan bahasa Indonesia secara dasar itu memang seperti itu teori dasar. Dan maaf satu lagi kuncinya, ketika kita mengajarkan BIPA ya, kita tidak belajar tidak membicarakan di prodi, tapi kita belajar BIPA seperti Usladui kan dia ada prodinya, tapi dia khusus belajar BIPA di lembaga BIPA. Begitu kan, lembaga BIPA. Karena memang salah satu juga tujuan dari Badan Maksa kita itu sebagai fasilitator kita berupaya lembaga-lembaga itu mempunyai lembaga BIPA mandiri. Karena menjadi itu pasti jadi mereka mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya di prodinya saja, tetapi juga ada sendiri khusus gitu. Berarti kita dari kecil aja belajar di Fadli poinnya, jangan dulu belajar struktur gitu. Karena orang asing juga muat gitu kan, jadi kita sambil belajar, misalnya belajar itu kan tidak harus ini ya S, P, O gitu, harus begitu gitu. Ayo dengan games gitu, dengan permainan-permainan gitu, kita kemas gitu, nanti lebih menarik. Kalau saya seperti itu gitu, jadi kan lebih menarik belajar bahasa Indonesia itu dengan berbagai cara gitu. Jadi tidak melulu kita menulis belajar struktur gitu. Seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggrisnya itu profesional ya, untuk bertutur ya, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia wajib diajarkan. Pertama ya, bentuk struktur secara gramatik kalian tertulis ya, dengan SPOK ya, gitu ya. Nah itu bisa menyusul tingkat berikutnya ya, ke tingkat lanjut, ke tingkat mahir begitu ya, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baku gitu ya, yang digunakan oleh orang asing. Tetapi beberapa orang asing, pengalaman saya mengajar ya, beberapa tahun yang belajar ke sini juga tidak mau terlalu mereka menonton struktur bahasa Indonesia baku, memang harus kita mengajarkan baku. Kenapa? Ternyata mereka itu sebagian berpikiran, saya kan lagi di Medan, saya nanti interaksi dengan orang Medan. Ibu guru, ibu guru, kami mau bahasa Medan. Ternyata bahasa dari Medan, seperti itu. Kenapa? Ternyata mereka ketika makan di rumah makan, contohnya pesan apa? Mandi. Mereka bingung, kira disuruh mandi Pak Suyadi. Rupanya ice tea, ice tea. Jadi ternyata mandi itu ice tea itu Bu. Jadi mereka kaget, mereka kira wah disuruh mandi. Gitu seperti itu. Jadi teringat ini ketika era tahun 1990-1900-an ini bagaimana menggunakan bahasa Melayu terpelajar, bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu rendah. Ya kebanyakan teman-teman ya pergaulan sosial kita menggunakan bahasa Melayu yang disebut Melayu rendah, itu yang bahasa pergaulan. Ya, bukan bahasa Melayu tinggi itu untuk kaum terpelajar ya, karena mereka dalam situasi resmi.
Dan biasanya itu kan orang yang apa ya, kalau di kelompok-kelompok apa bahasa resmi ya, dengan bahasa resmi kan antar daerah ya, antar sekarang mungkin antar daerah yang menggunakan bahasa resmi itu. Nah, bahasa Indonesia juga nanti pelan-pelan kemungkinan ya dalam pengumpulan bahasa Indonesia itu dalam tingkatan-tingkatan gitu kan, mungkin bahasa pergaulan, bahasa komunikasi sosial, kemudian mungkin nanti bahasa di kalangan diplomasi ya, diplomat bahasa, seperti ketika berhadapan dengan konsulat ya, konjen gitu, pejabat itu rata-rata memang menggunakan bahasa Indonesia mereka buat bahasa Indonesia nya baku juga ya, karena mereka tahu ya berhadapan dengan instansi resmi dengan kita sebagai tamu negara ketika berada di negara lain yang mau bahasa Indonesia juga pengalaman. Nah, jadi pemirsa kita ini sudah pelan gitu bicara tentang BIPA gitu ya. Ini masih segmen mendasar tentang BIPA gitu ya. Bagaimana apa itu BIPA ya. Kita sudah tahu dari informasinya tentang maksud dan tujuan BIPA ya. Kemudian ternyata BIPA ini memang bagaimana untuk mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di luar negeri. Bahasa Indonesia menjadi bahasa asing kedua di negara-negara serumpun selain bahasa Inggris tentunya bisa menjadi bahasa asing pertama gitu. Nah, kemudian tadi dikaliku seluruh tentang pengajaran BIPA diceritakan oleh Bu Betty pengalamannya, kemudian tugas pokok dan fungsi Balai Bahasa sebagai nyata sekarang sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan pengajaran BIPA di daerah. Dan kita juga mendengar pengalaman dari Rosa Laha, ini seorang pembelajar, seorang student ya, seorang siswa BIPA yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Titip salam untuk dosennya, untuk kepala BIPA, lembaga BIPA Langsung, Pak Arifin, ya, salam baik gitu ya. Juga salam untuk keluarga nanti di Thailand, bahwasanya keluarga besar harian mimbar umum. Mimbar umum ini teruslah di koran tertua di Indonesia, Jadi usianya sama dengan usia Republik Indonesia. Indonesia itu 78 tahun, mimbar umum juga 78 tahun. Gitu. Mimbar umum ini berdiri tanggal 6 November 1945. Ini menyuarakan ketika itu kemerdekaan Indonesia. Bulan depan ulang tahun nih? Bulan depan, tanggal 6 November, nah, kita ulang tahun 78. Ada. Nah, nanti tanggal 20 November ada acara kita di sebuah hotel di Medan ya, untuk peringatan tahunnya ada di Ubik. Nanti dosen bisa datang, bisa kita undang dari penyelenggara BIPA aja yang bisa datang. Bisa kita undang nanti sama Balai Bahasa, ya kan? Nah, begitu untuk memperkenalkan forum ini, ya. Tua ya. Ya, kita memang menyuarakan kemerdekaan Indonesia ketika itu, ya, setelah proklamasi Agustus 45. Begitu. Jadi, pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini tentang BIPA. Kita nanti pada segmen berikutnya, pada pertemuan berikutnya, mungkin adalah pengembangan penggunaan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dalam hal ranah-ranah kebudayaan gitu. Nah, kita akan terus bersama menyimak program kita ini siaran Mimbar Budaya, Mimbar TG itu. Nah, sebelum kita tutup mungkin Bu Betty dan Husran bisa memberikan closing statement kepada pemirsa, silakan. Tiga dua. Bu Betty duluan. Ya, baik. Saya sedikit saja pasti ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menunjukkan bahasa kita? Salam BIPA selalu di hati,
Bahasa Indonesia Mendunia. Wah, ini selalu BIPA sebenarnya. Selalu BIPA di hati. Selalu di hati. Selalu di hati. Bahasa Indonesia Mendunia. Mendunia. Wah. Ustaz, silakan, Bos. Sip. Oke, terima kasih pada pimbat umum Lidak kami, saya dan Bu Mekti. Kemudian Indonesia Jaya. Terima kasih. Indonesia Jaya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nah, demikian pemirsa acara kita, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih pada pemirsa, pada Bu Meti dan Ustaz yang bersedia hadir pada edisi kali ini. Pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi atau Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Matirin, teknisi Jaya Sanjaya dan Rizky, saya sendiri Suyani Sang sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, anjua-jua, ya oh di sana, aho di salam babat, abi, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.